fi Ramadan, kondisi salaf di bulan Ramadan. Ini kami ambil dari silsilah Al-Allamatain Ibnu Baz wal Albani. Dari silsilah dua Al-Allamah Ibnu Baz dan Al-Allamah Al-Albani, semoga Allah merahmati keduanya. Antum melihat di muqaddimah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa qaidil ghurril muhjalin wa ba'du. Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan syahr Ramadan bil katsiri minal khasa'is wal fadail. Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan bulan Ramadan dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Banyak sekali keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Fa huwa syahru nuzulil Qur'an wal kutub samawiyah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab samawi. Jadi bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab yang lain juga diturunkan di bulan Ramadan. Wa huwa syahru taubati wal maghfirati wa takfiriz dzunubi was sayyi'at. Bulan Ramadan adalah bulan tobat, bulan ampunan, penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya, kita niatkan pada bulan Ramadan kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi al-'itqu minan nar. Pada bulan Ramadan terdapat pembebasan dari neraka. Di bulan ini ada hamba-hamba Allah yang dicatat termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa fihi tufattahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa tusaffadu syayatin. Pada bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Wa huwa syahrul judi wal ihsan. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan dan kebaikan. Antum jangan pelit di bulan Ramadan. Wa huwa syahrud du'a al-mustajab, dan bulan Ramadan adalah bulan doa yang dikabulkan. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya dikabulkan. Di antaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga berbuka. Walidha faqad arafa salafus salih qimata hadzal musim al-mubarak. Salafus salih, semoga Allah merahmati mereka, mereka mengetahui nilai bulan yang penuh berkah ini. Fasammaru fihi an sa'idil jaddi wajtahadu fil amali salih. Maka mereka menyingsingkan lengan bajunya dan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh.
tama'an fi mardatillah wa raja'an fi tahsili sawabihi, dalam rangka mencari ridho Allah dan meraih pahalanya. Terkadang ya para jamaah rahimakumullah, sebagian dari kita tahu keutamaan bulan Ramadan, tapi kita tidak mau memanfaatkannya. Jadi hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas tahu saja. Berbeda dengan salafus saleh. Salafus saleh itu tahu dan mereka mengamalkan. Mereka punya ilmu dan mereka mengamalkannya. Sebagian orang hanya tahu tok, namun tidak mau mengamalkannya. Dia tahu bulan Ramadan ini bulan yang Masya Allah penuh berkah, banyak sekali keutamaannya, namun dia masih bermalas-malasan di bulan Ramadan. Tidak menghatamkan Al-Quran, kemudian sholat tarawihnya bolong-bolong, pelit, dan seterusnya. Padahal dia tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Faqad sabata annahum kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Telah diriwayatkan bahwasanya mereka salafus saleh berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya mereka bisa menjumpai bulan Ramadan selama 6 bulan. Apakah kita pernah berdoa kepada Allah agar kita bisa mendapati bulan Ramadan? Pernah enggak? Walaupun hanya 1 bulan. Atau sepekanlah berdoa, ya Allah mudah-mudahan ana bisa mendapati bulan Ramadan. Pernah enggak? Ini salafus saleh 6 bulan ya, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya mereka bisa menjumpai bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Tsumma yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah selama 6 bulan supaya Allah menerima amal soleh mereka. Apakah kita pernah seperti ini? Setelah selesai bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal soleh saya di bulan Ramadan. Ya mungkin tidak pernah. Wa qala Abdul Aziz bin Abi Dawud, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih. Abdul Aziz bin Abi Dawud berkata, aku dapati mereka, yakni salafus saleh, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Fa idza fa'aluhu waqa'a alaihimul hammu ayyaqbalu minhum amla. Apabila mereka telah selesai beramal soleh, maka muncul dari mereka perasaan khawatir. Mereka khawatir apakah amal soleh mereka diterima ataukah tidak. Ini kondisi salafus soleh di bulan Ramadan. Fata'al akhil karim nasta'ridu ba'du ahwali salaf fi Ramadan wa kaifa kanat himmatuhum wa azimatuhum wa jidduhum fil ibadah. Para jamaah rahimakumullah, kata penulis, mari ya, silahkan dengarkan, kami akan menyampaikan sebagian kondisi salaf di bulan Ramadan. Bagaimana keinginan mereka yang kuat, tekad dan kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyusul mereka dan meneladani mereka. Taib, yang pertama, haluhum al-Quran. Kondisi mereka bersama Al-Quran. Qala Ibnu Rajab, wa fi hadis Fatimah radhiyallahu anha an abiha annahu akhbaraha. Ibnu Rajab berkata dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Fatimah, anna Jibril alaihissalam kana yu'ariduhu al-Quran kulla amin marratan. Bahwasanya Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun 1 kali.
Masya Allah, ini gurunya Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Wa annahu arabahu fi ami wafatihi marratain. Dan malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun wafatnya beliau sebanyak 2 kali. Muttafaqun alaih. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna mudarasah bainahu wa baina Jibril kanat lailan, bahwasanya pengajaran antara beliau dengan Jibril terjadi di malam hari. Jadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyimak. Kapan? Di malam hari, di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Fadalla ala istihbab al-iksar min tilawah fi Ramadan lailan. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya memperbanyak membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan. Fa innal lail tanqati fihi as-sawagil, karena pada saat itu terputus segala kesibukan. Biasanya malam itu kan kita sudah tidak terlalu sibuk. Makanya di malam hari ketika kita tidak sibuk, kita perbanyak membaca Al-Quran. Yang kerja di malam hari gimana Ustaz? Tetap ya baca Al-Quran. Mungkin yang jadi satpam jaga malam sambil baca Al-Quran. Yang jaga toko ya sambil membaca Al-Quran. Disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajtami fihi al-himam wa yatawaqa'u fihi al-qalbu wal lisan ala tadabburi. Kemudian alasan yang lain, hati dan lisan pada malam hari bisa bersatu untuk mentadabburi Al-Quran. Lebih husuk mana? Lebih husuk baca Al-Quran di siang hari atau di malam hari? Lebih husuk membaca Al-Quran di malam hari. Hati dan lisan bisa menyatu untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi baca di sini bukan hanya sekedar baca, baca dan ditadabburi. Kalau antum bisa bahasa Arab, masya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muzammil, inna nasi'atal laili hiya asaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat atau lebih khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Bacaan di waktu itu lebih berkesan. Bulan Ramadan mempunyai kekhususan tersendiri dengan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi antum baca Al-Quran di malam hari, di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan antum lebih kencang lagi, lebih semangat lagi baca Al-Quran, karena bulan Ramadan mempunyai kekhususan tersendiri dengan Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, ya, oleh karenanya kita dapati salafus saleh, semoga Allah merahmati mereka, semangat alal iksar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Mereka semangat memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Membaca kitab Siyar A'lam An-Nubala, kita lihat ya. Kanal Aswad bin Yazid yakhtim Al-Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Setiap 2 malam hatam. 2 malam hatam. Selesai bulan Ramadan berapa kali hatam? 15 kali hatam. Ini salafus saleh. Salafus saleh. Karena Malik bin Anas sebelumnya
Wa kana yanam bainal maghrib wal isya, dan dia tidur di antara maghrib dan isya. Wa kana yahtim al-Qur'an fi ghairi Ramadan fi kulli sitti layal, dan dia menghatamkan Al-Qur'an di selain bulan Ramadan di setiap 6 hari. Masya Allah, di bulan Ramadan tiap 2 hari hatam, di selain Ramadan tiap 6 hari hatam, tiap 6 hari hatam. Ini siapa? Al-Aswad bin Yazid. Ini haluhum ma'al Qur'an. Jadi mereka itu dekat dengan Al-Qur'an. Antum kalau baca WA berapa kali? Hampir tiap menit, tiap detik. Baca Al-Qur'an jarang-jarang. Makanya Al-Qur'an di rumah masih baru-baru ya. Masih diplastikin ya. Ustaz, Al-Qur'an ada masih diplastikin Ustaz. Anak taruh paling atas Ustaz, ya. Tidak pernah dibaca. Ya, mudah-mudahan antum tidak seperti itu ya. Karena Malik bin Anas idza dakhala Ramadan yafiru minal hadis wa mujalasati ahlil ilmi. Malik bin Anas, ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah, apabila tiba bulan Ramadan, beliau meninggalkan pelajaran hadis dan majelis ilmu. Wa yuqbil ala tilawatil Quran minal mushaf, dan beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Jadi kajian-kajiannya libur ya, fokus baca Al-Quran. Kalau kita di Indonesia kajiannya makin rame ya, karena memang kondisi kita berbeda dengan kondisi orang-orang Madinah ya. Orang Madinah banyak yang paham agama. Kalau di tempat kita ya banyak yang tidak paham agama. Taib, Sufyan As-Sawri apabila tiba bulan Ramadan taraka jami'al ibadat, beliau tinggalkan semua ibadah, ini ibadah sunnah yang lainnya, wa aqbala ala qiraatil Quran, dan beliau konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Sa'id bin Jubair menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam, sama seperti Al-Aswad bin Yazid. Kemudian Zabid Al-Yami apabila tiba bulan Ramadan ahdara al-mushaf, dia menghadirkan mushaf, wa jama ilaihi ashabuhu, dan murid-muridnya berkumpul di sekitarnya. Ini kayak apa nih? Kayak tadarusan. Ya, ada yang baca kemudian ada yang menyimaknya. Jadi tidak dibaca bersama-sama. Ada yang baca kemudian ada yang menyimaknya. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik menghatamkan Al-Quran fi kulli salasin, setiap 3 malam. Di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 17 kali. Mas Andes Badadur lanjut ya. 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 Imam Qatadah, ya tadi siapa yang 17 kali di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran? Al-Walid bin Abdul Malik. Di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 17 kali. Kemudian dari Abu Awanah, ia berkata, aku menyaksikan Qatadah mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Qatadah yahtim Al-Quran fi sab'in. Qatadah menghatamkan Al-Quran pada hari-hari biasa selama 7 hari. Apabila tiba bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran fi kulli salasin, setiap 3 hari. Fa idza ja'al asru khatama kulla lailatin. Apabila tiba 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghatamkan setiap malam. Perhatikan ya para jamaah rahimakumullah, di hari-hari yang lain tadi berapa kali hatamnya? 7 hari hatam, 7 hari hatam. Kalau masuk bulan Ramadan
3 hari khatam. Masuk 10 hari terakhir setiap malam khatam. Tambah kencang lagi, tambah semangat lagi. Bukan malah malah loyo. Sebagian dari kita kalau sudah khatam 1 kali sudah mulai lembek dia. Karena sudah khatam 1 kali. Harus tambah kencang lagi, tambah semangat lagi. Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan punya keistimewaan, punya kekhususan. Rabi bin Sulaiman berkata, kana Syafi'i yahtim Al-Quran fi sahri Ramadan sittina khutmatan. Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Antum bayangkan ya para jamaah rahimahullah, 60 kali khatam Al-Quran. Sehari 2 kali. Anda tidak tahu nih gimana cara bacanya Imam Syafi'i. Coba antum fokus dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi baca Al-Quran. Khatam enggak? Enggak tahu gimana cara bacanya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Sejak masih kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Mungkin beliau baca dengan hafalannya. Enggak mungkin. Coba antum fokus dari pagi sampai malam, kemudian nanti malam sampai pagi. Itu enggak selesai Al-Quran. Paling dapat berapa juz. Dia bisa menyelesaikan sehari 2 kali khatam. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Wa fi syahrin salasina khatmatan, dan pada setiap bulannya, di bulan-bulan yang lain beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Di bulan-bulan yang lain 30 kali. Bulan Ramadan tambah kencang lagi, tambah semangat lagi, 60 kali. Ada yang udah Ramadannya bertahun-tahun, berkali-kali tidak pernah khatam ya. Ini musibah ya. Kita katakan musibah karena dia mengaku salafi, menisbatkan diri kepada salafi, tapi kok ketika bulan Ramadan dia tidak pernah khatam, padahal dia sudah menjalani bulan Ramadan berkali-kali. Aina nahnu ya min salafis saleh. Di mana posisi kita dengan salafus saleh? Jangan-jangan kita ada di timur, mereka ada di barat. Kana Waki bin Jarrah yaqra fi Ramadan fil lail khatmatan wa sulusan. Waki bin Al-Jarrah membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan serta menghatamkannya ketika itu juga ya, dan ditambah 1/3 dari Al-Quran. Jadi hatam 1 kali, kemudian dia tambah lagi 1/3 dari Al-Quran. Wa yusolli isnatai asrata minad duha, dan beliau solat duha 12 rakaat. Wa yusolli minaz zuhri ilal asr, dan beliau solat sunnah dari zuhur sampai asar. Masya Allah, salafus soleh ini orang yang rajin beribadah. Kemudian Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yang kita kenal dengan Imam Bukhari, menghatamkan Al-Quran di siang hari, setiap hari 1 kali hatam. Dan setelah sholat tarawih beliau menghatamkan Al-Quran ya setiap 3 malam 1 kali hatam. Siang hari baca Al-Quran, malam hari juga baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Qasim bin Ali menceritakan tentang bapaknya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini pengarang tarikh Dimashqi. Kata Al-Qasim bin Ali, wa kana muwaziban ala salatil jamaah. Jadi ayahku Ibnu Asakir dia rajin salat jamaah, tidak pernah gaib, salat jamaah. Wa tilawatil Quran, rajin membaca Al-Quran. Yahtim kulla jum'atin, dia menghatamkan Al-Quran setiap Jumat, ini setiap pekan. Au yahtim fi Ramadan, atau dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan kulla yaum, setiap hari. Wa ya'takif, dan dia iktikaf di Menara Timur. Ini halus salaf ma'al Quran, kondisi salaf bersama Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, ada faedah di situ.
Penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa inna ma warada nahyu an qiraatil Qur'an fi aqal min salasin alal mudawamah ala zalik. Jadi ada larangan menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Kata Imam Ibnu Rajab bahwasanya larangan menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari itu adalah apabila dilakukan secara terus-menerus. Fa amma fil awqat al-mufaddalah ka sahri Ramadan, adapun di waktu-waktu yang terdapat keutamaan padanya seperti bulan Ramadan, terutama pada malam-malam yang dicari di dalamnya Lailatul Qadar, atau pada tempat yang memiliki keutamaan seperti Mekah, bagi siapa saja yang memasukinya selain penduduknya, maka disunnahkan membaca Al-Quran pada waktu-waktu tersebut dan di tempat-tempat tersebut dalam rangka mencari atau memanfaatkan keutamaan waktu dan tempat. Ini pendapat Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Jadi larangan di situ maksudnya larangan menghatamkan Al-Quran selama kurang dari 3 hari, maksudnya bila dilakukan secara terus-menerus. Adapun di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang memiliki keutamaan, boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, atau di tempat-tempat tertentu seperti Mekah, boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, boleh. Ya, ini pendapat Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Kemudian haluhum fil judi wal karam, keadaan atau kondisi salaf dalam hal kedermawanan dan murah hati. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Dan kedermawanan beliau semakin meningkat di bulan Ramadan, khususnya ketika Jibril alaihissalam menemuinya. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha. Jibril alaihissalam menemui beliau ya fi kulli sanatin, setiap tahun di bulan Ramadan hingga selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Apabila Jibril alaihissalam menemuinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi dengan kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Ini ada faedah yang masya Allah bagus sekali. Jadi kedermawanan Nabi melebihi angin yang berhembus. Al-Muhallab menjelaskan, hadis ini menunjukkan berkahnya amalan-amalan kebajikan. Wa fihi barakatu a'malil khair. Berkahnya amalan-amalan kebaikan. Wa anna ba'daha yaftah ba'dhan. Bahwasanya sebagian amalan kebajikan itu akan membuka kebajikan yang lain dan membantu untuk mengerjakannya. Ala taro anna barakatus siyam wa liqa'i Jibril wa ardihi al-Qur'an alaihi zada fi judin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadaqatihi hatta kana ajwada minar rih al-mursalah. Tidakkah Anda melihat berkahnya puasa, perjumpaan Nabi dengan Jibril dan dibacakannya Al-Qur'an kepada Jibril itu menambah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan bersedekah. Sampai-sampai digambarkan bahwa kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus. Satu kebaikan itu bisa membuka kebaikan yang lain. Kebaikan melahirkan kebaikan yang lain. Puasa, kemudian membaca Al-Quran dan lain-lain bisa menambah kebaikan yang lain. Jadi dermawan. Antum kalau kurang dermawan, coba antum rajin puasa. Rajin puasa, rajin baca Al-Quran, antum akan dermawan. Karena kebaikan yang satu bisa membuka kebaikan yang lain.
Ustaz, kok selama ini ana pelit, ana bakhil, coba rajin puasa. Coba rajin baca Al-Quran, antum nggak pelit. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya pelit, antum jadi orang yang dermawan. Jadi dermawan itu tidak hanya milik orang kaya, para jamaah. Orang miskin juga bisa dermawan, karena kedermawanan itu tidak identik dengan harta. Antum bisa dermawan dengan waktu antum, dengan tenaga antum. Zain bin Munir menjelaskan sisi kesamaan di antara kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan angin yang berhembus adalah bahwa maksud dari angin yaitu angin rahmat yang Allah kirim untuk menurunkan hujan yang merata sehingga menjadi sebab tersiramnya bumi yang mati atau tidak mati. Antum lihat kalau hujan di bawah tiup oleh angin. Hujan di bawah tiup oleh angin, yang namanya angin rahmat. Sehingga apa? Hujan itu merata, ya, mengenai bumi yang mati dan bumi yang tidak mati, bumi yang kering dan bumi yang subur. Maksudnya, faya ummu khairuhu wa birruhu, kebaikan dan kebajikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merata kepada siapa saja, baik kepada orang fakir, man huwa bisifatil faqar wal hajah, orang yang butuh, wa man huwa bisifatil ghani wal kifayah, dan orang yang kaya dan orang yang berkecukupan. Jadi Nabi dermawan kepada orang miskin, Nabi juga dermawan kepada orang kaya, Nabi juga dermawan kepada orang yang berkecukupan. Aksaru mimma ya'ummu al-ghais an-nasi'ah an-rih al-mursala. Kebaikan dan kedermawanan beliau melebihi manfaat hujan yang dibawa oleh angin yang berhembus. Kalau kita lihat hujan kemudian ditiup oleh angin, Masya Allah, hujan itu membawa manfaat. Ya, kadang tanah jadi subur, tumbuh-tumbuhan juga tumbuh, hewan-hewan bisa minum dari air hujan, kita juga bisa memanfaatkan. Jadi banyak sekali manfaat dari hujan. Manfaat yang diberikan oleh Nabi itu melebihi itu. Maksudnya seperti itu. Manfaat yang diberikan oleh Nabi melebihi angin yang berhembus. Beliau sangat dermawan, para jamaah rahimakumullah. Ibnu Rajab berkata, Imam Syafi'i pernah bertutur, ahabbu lirrajul az-ziyadah bil jud fi syahri Ramadan, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan bagi seseorang untuk menambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Antum yang selama ini sudah dermawan, alhamdulillah, ditambah lagi dermawannya, disunahkan. Tambah lagi. Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana pokoknya Ramadan ini harus tambah lagi dermawan. Ana ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan berpikir, Ustaz sudah ada orang yang dermawan, Ustaz. Sudah banyak Ustaz. Ya. Terkadang sebagian orang dia tidak mau nyumbang karena dia ngelihat orang lain sudah nyumbang. Nyumbang lagi, ya. Walihajatin nas fihi ila masalihim, dan karena pada saat itu orang-orang butuh, banyak orang-orang yang butuh. Banyak orang-orang yang butuh, walitasagul katsirin minhum bis-shaum was-shalah an makasibihim, dan kebanyakan dari mereka disibukkan dengan puasa dan salat sehingga terkadang mereka ngurangi pekerjaan mereka. Ya, kalau yang sudah pegawai negeri ya udah masuk kantor ya. Tapi kalau yang belum punya pekerjaan tetap, kadang dia kurangi. Aduh, biasanya jualan dari, kalau Ramadan nggak bisa jualan ya. Bisa jualan sebenarnya ya. Biasanya jualan dari pagi sampai jam 5 karena Ramadan dikurangi.
Berarti kan ada pemasukannya yang kurang, butuh dia, kasih. Banyak orang-orang yang disibukkan dengan puasa, baca Al-Quran, ya, maka kita bantu mereka. Jadilah orang-orang yang dermawan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, karena kita dibatasi oleh waktu, ya, tidak apa-apa kalau kita tidak bisa menyampaikan semuanya, ya, yang sedikit juga tidak mengapa. Yang terakhir, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasum wa la yuftir illa ma'al masakin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia puasa dan tidaklah ia berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Ibnu Umar berbuka bersama orang-orang miskin. Fa idza mana'ahum ahluhu anhu, apabila keluarganya melarang mereka darinya, lam yata'assa tilkal lailah, maka Ibnu Umar tidak makan pada malam itu. Wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa ala ta'amihi akhadha nasibahu. Ibnu Umar apabila datang kepadanya seorang peminta-minta sementara dia sedang makan, maka Ibnu Umar mengambil bagiannya, ya, kemudian dia berikan kepada peminta tersebut. Fayarji waqad akala ahluhu ma baqiya fil jifnah. Kemudian dia kembali, ternyata keluarganya telah makan apa yang tersisa di nampan tersebut. Fayusbih shaiman wa lam yakul syai'an. Kemudian di pagi harinya dia puasa dan tidak makan apa-apa. Jadi mau makan ya. Datang pengemis. Ya, ini makanan di dalam nampan. Ibnu Umar ambil bagiannya, dia serahkan kepada pengemis. Ketika dia kembali, itu di nampan sudah habis, sudah dimakan oleh keluarganya. Maka dia di pagi hari dia puasa dan dia tidak makan apa-apa. Ini kedermawanan Ibnu Umar. Kedermawanan Ibnu Umar di bulan Ramadan. Yaqulu Yunus bin Yazid, kata Yunus bin Yazid, kana Ibnu Syihab idza dakhala Ramadan fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ibnu Syihab apabila tiba bulan Ramadan, fa innama huwa tilawatul Quran, maka itu hanyalah, ya, untuk membaca Al-Quran dan memberi makanan. Dia hanya fokus membaca Al-Quran dan memberi makanan. Membaca Al-Quran dan memberi makanan. Membaca Al-Quran dan memberi makanan. Ya, ini keadaan salaf di bulan Ramadan. Kemudian juga, ya, mereka sedikit makan, mereka menjaga lisan, dan juga mereka semangat, ya, qiyamul lail. Allahu a'lam bishawab. Ya, sudah waktu duhur, waktu kita sudah habis, ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, ya, salafus saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.